Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan materi tentang pemasaran dan kerjasama internasional. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 10 Fatikatul Nurjanah dengan NIM 2361067 Febianti dengan NIM 2361088 Hafilda Salsabella Firdausi dengan NIM 2361096. Yang pertama yaitu strategi pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah proses pemasaran yang dilakukan di luar batas negara, mencakup perencanaan, penetapan harga, promosi, dan distribusi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan individu maupun organisasi. Perusahaan yang berekspansi ke pasar luar negeri harus beradaptasi dengan sistem politik, budaya, hukum, ekonomi, media iklan, dan jalur distribusi yang berbeda. Selanjutnya ada jenis strategi pemasaran internasional. Berikut beberapa strategi yang umum digunakan dalam pemasaran internasional. Yang pertama yaitu ada standarisasi atau standardization, yaitu perusahaan menggunakan strategi pemasaran yang sama di semua negara tanpa banyak perubahan. Contohnya, produk seperti iPhone atau Coca-Cola yang memiliki desain dan formula yang seragam di berbagai negara. Yang kedua ada adaptasi atau adaptation. Produk dan strategi pemasaran disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pasar lokal. Contohnya, McDonald's menyesuaikan menu mereka di berbagai negara, seperti McSpicy Pane Air di India atau Samurai Burger di Jepang. Yang ketiga global branding dengan lokalisasi, globalization. Kombinasi antara standarisasi dan adaptasi, di mana merek tetap konsisten secara global, tetapi ada penyesuaian dalam aspek tertentu sesuai dengan pasar lokal. Contohnya, Netflix yang memiliki konten orisinal yang disesuaikan dengan budaya dan preferensi penonton di setiap negara. Adaptasi produk dalam pemasaran internasional. Adaptasi produk adalah strategi di mana perusahaan melakukan modifikasi pada produk mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan, preferensi, serta regulasi pasar di berbagai negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi produk. 1. Kultur dan kebiasaan konsumen. Setiap negara memiliki kebiasaan dan preferensi yang berbeda, misalnya selera makanan yang berbeda-beda di berbagai wilayah. 2. Iklan dan geografi. Produk pakaian dan kendaraan sering disesuaikan dengan kondisi iklim negara tujuan. 3. Hukum dan regulasi. Setiap negara memiliki aturan terkait keamanan produk, bahan yang digunakan, atau persyaratan kemasan. 4. Teknologi dan infrastruktur. Produk teknologi mungkin perlu disesuaikan dengan standar listrik atau jaringan komunikasi di negara tujuan. 5. Daya beli dan kondisi ekonomi. Harga dan fitur produk seringkali disesuaikan dengan tingkat ekonomi konsumen di negara tersebut. Contoh adaptasi produk. 1. Pepsi dan Coca-Cola. Menggunakan rasa yang berbeda di berbagai negara untuk menyesuaikan dengan selera lokal. 2. McDonald's. Menawarkan menu vegetarian di India karena banyak penduduknya tidak mengonsumsi daging sapi. 3. Toyota. Mengadaptasi model kendaraan agar sesuai dengan peraturan emisi dan preferensi konsumen di setiap negara. Digital marketing dalam skala global. Digital marketing dalam skala global adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau konsumen di berbagai negara. Dengan digital marketing, perusahaan dapat menyesuaikan strategi promosi berdasarkan karakteristik pasar internasional tanpa harus hadir secara fisik di setiap negara. Strategi digital marketing global. Yang pertama, global branding dengan lokalisasi, globalization kombinasi antara strategi pemasaran global dan adaptasi produk agar sesuai dengan budaya lokal. Contoh, Netflix menyesuaikan katalog filmnya berdasarkan preferensi penonton di setiap negara. Yang kedua, adaptasi produk dalam pemasaran digital. Perusahaan melakukan modifikasi pada produk dan strategi pemasaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan, preferensi, serta regulasi di berbagai negara. Contoh, McDonald's menyesuaikan menunya dengan budaya lokal, seperti S1 Pronunciation Pane Air di India. Yang ketiga, pemanfaatan e-commerce dan marketplace internasional. Platform seperti Amazon, Alibaba, dan Shopee memungkinkan perusahaan menjangkau pasar global tanpa perlu kehadiran fisik. Faktor-faktor yang mempengaruhi digital marketing global. Kultur atau kebiasaan konsumen. Setiap negara memiliki kebiasaan konsumsi yang berbeda. Iklan, geografi, produk dan strategi pemasaran harus menyesuaikan dengan iklim dan lingkungan setempat.
Hukum regulasi perusahaan harus mengikuti aturan terkait periklanan dan transaksi digital di setiap negara. Kerjasama internasional. Peran Organisasi Perdagangan Dunia. Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional membahas mengenai beberapa persoalan pokok seperti Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan dan Organisasi Perdagangan Dunia. Peran Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan. Organisasi Perdagangan Dunia. Integrasi ekonomi regional. Bentuk-bentuk integrasi ekonomi. Dampak integrasi ekonomi terhadap perusahaan. Uni Eropa. Pemerintah Uni Eropa. Perjuangan menciptakan pasar bersama. Dari pasar bersama ke Uni Ekonomi. Organisasi Perdagangan Dunia. WTO bertanggung jawab atas perdagangan barang, perdagangan jasa, perlindungan hak kekayaan intelektual internasional, dan investasi yang terkait dengan perdagangan dan kekuasaan penegakan aturan WTO. WTO berdiri pada 1 Januari 1995 yang memiliki 146 anggota dan 30 negara peninjauan per September 2002. WTO mempunyai 3 tujuan. Meningkatkan aliran perdagangan dengan mendorong negara-negara menganut kebijakan-kebijakan perdagangan yang tidak diskriminatif. Mengurangi hambatan-hambatan perdagangan yang masih tersisa melalui perundingan-perundingan multinasional. Menyusun prosedur-prosedur yang tidak berpihak untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perdagangan di antara anggota-anggota. Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa. Contoh, kontrol pemerintah atas perdagangan jasa seharusnya dilaksanakan dengan cara yang tidak diskriminatif, misal, dengan penggunaan perlakuan nasional, di mana suatu negara memperlakukan perusahaan-perusahaan asing dengan cara yang sama seperti perusahaan-perusahaan dalam negerinya. Uni Eropa. Uni Eropa adalah organisasi internasional negara-negara Eropa yang dibentuk untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan memperkuat hubungan antara negara-negara anggotanya. UE diperintah 4 organisasi yang menjalankan fungsi eksekutif, administratif, legislatif, dan judisial. Dewan Uni Eropa merupakan badan legislatif dan pembuat keputusan di UE yang keanggotaannya terdiri dari menteri-menteri dari pemerintahan negara-negara anggotanya. Komisi Eropa, badan administrasi tertinggi dalam Uni Eropa yang ditunjuk oleh negara-negara anggota dan secara politis bertanggung jawab kepada pemerintah. Perjanjian-perjanjian perdagangan bebas lain di Amerika. Perjanjian-perjanjian perdagangan bebas lain di Amerika. Prakarsa Palung Karabia. Tumpang tindih dengan 2 kawasan perdagangan bebas regional, Pasar Bersama Amerika Tengah dan Masyarakat dan Pasar Bersama Karibia. Persetujuan Mercosur, perjanjian untuk membentuk Uni Kepabean di antara negara-negara. Pakta Andean, perjanjian tahun 1969 untuk meningkatkan perdagangan bebas di antara 5 negara kecil di Amerika untuk memungkinkan negara-negara lebih bersaing dengan negara-negara yang lebih besar. Perjanjian-perjanjian perdagangan di kawasan Asia Pasifik. Perjanjian-perjanjian perdagangan di kawasan Asia Pasifik. Perjanjian Australia Selandia Baru, perjanjian ini menghapuskan tarif dan hambatan-hambatan non-tarif di antara kedua negara. Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara, ASEAN didirikan untuk meningkatkan kerjasama politik dan ekonomi regional. Prakarya Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, untuk mencapai perdagangan bebas barang, jasa, dan investasi di antara anggota-anggota. Prakarsa Afrika, negara sudah membentuk blok-blok perdagangan adalah Masyarakat Pembangunan Afrika Selatan, Masyarakat Moneter dan Ekonomi Afrika Tengah, dan Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Barat. Kesimpulannya adalah, pemasaran internasional adalah strategi bisnis untuk menjangkau pasar global dengan menyesuaikan produk dan strategi pemasaran sesuai budaya, hukum, dan ekonomi tiap negara. Strategi yang digunakan meliputi standarisasi, adaptasi, dan globalisation. Digital marketing mempermudah promosi global melalui e-commerce dan platform digital. Kerjasama internasional, seperti WTO, Uni Eropa, dan ASEAN, mendorong perdagangan bebas dan meningkatkan daya saing ekonomi antar negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.